this is the Instagram ya, as you already know ya, pasti kalian sudah familiar with it. Ini ada logo ya, ini ada nama, ini ada kayak verify icon, which is ini ngasih tahu ke pengunjung ya atau audience bahwa ini adalah legitimate ya, artinya official account ya. Jangan, soalnya banyak palsuannya guys ya, apalagi ini tentang saham gitu, banyak yang ngaku-ngaku di perusahaan yang legit ternyata mereka fake gitu ya, atau fraud gitu ya. Jadi banyak yang ketipu, ngirim uang dan sebagainya, berbahaya sekali. Jadi ini logo is very important actually. Kemudian ini bio ya, biodata atau biodata. Kemudian bisa ada linknya ya. Sayangnya di Instagram cuma bisa satu tautan ya, atau satu link ya. Kalau kita punya link yang banyak, even kita tulis di kreditnya pun itu cannot be click ya, atau unclickable ya, nggak bisa diklik gitu ya. So sadly cuma ada di sini. Jadi biasanya kita suka please click on bio gitu ya, link at bio. Biasanya kita kasih informasi seperti itu. Kemudian di sini seperti kalian lihat ya, di sini adalah highlight ya. Jadi kalau kamu melakukan sesuatu di story, kamu bisa choose add also in highlight ya. Terus highlightnya itu bisa kamu categorize. Keuntungan dari highlight ini adalah, as you already know ya, the usage of the story is just a temporary publishing something gitu ya, misalnya kayak announcement or promo or something more temporary or short term gitu ya. Tapi kalau kamu masuk ke feed kan itu everlasting, ada di situ terus gitu ya. Jadi kamu harus wise enough. Also you have to balance it ya, antara story dan feed gitu ya. Ya jangan sampai story-nya banyak, feed-nya nggak ada gitu ya. Kayak tadi pagi ada yang nanya saya, "Sir, itu kok biasanya orang pada nge-postnya di story ya, nggak pada di feed gitu." Saya bilang, mungkin kamu look forward-nya ke account-account yang personal gitu ya. Karena account-account personal biasanya tergantung orangnya gitu. Kayak orangnya saya lebih suka di story ya, story-nya banyak, feed-nya sedikit gitu ya. Tapi kalau kamu look at the official account ya, biasanya mereka balance gitu ya, mereka menjaga balance itu gitu ya. Story-nya ada, feed-nya juga banyak gitu ya. Karena kenapa? Itu will looks credible enough atau will looks professional gitu kalau kamu balance gitu ya. Nah ini juga sama, sebuah digital content yang kamu mau buat, nggak tahu ya kalau di kelas Miss Karina apakah kalian disuruh buat digital content di feed ya? Kebanyakan mungkin video ya. Tapi kalau di saya feed Instagram juga saya minta gitu ya. Tapi intinya adalah ketika kalian membuat account yang profesional, sebaiknya kalian balance between story and feed ya. Kemudian juga even though story itu short term period gitu ya, kalian bisa save it into highlights kayak gini ya. Kemudian dikategorize ya. Saya kayak gini ya. Ini upcoming-nya apa gitu ya. Kemudian gini ya. Ini juga tuh lihat tuh banyak ya. Jadi bisa kalian lihat ya, story is all about videos ya biasanya ya. Jadi kita bisa bermain banyak. Bahkan suara juga bisa ya. Saya pernah bikin story buat suara juga, cuma mungkin udah event yang lama jadi sudah terhapus ya. Jadi ini kita ngasih tahu banyak hal tentang announcement sih biasanya ya, yang sifatnya temporary. Oke, kemudian dikategorize biar nggak hilang, karena dia 24 jam hilang. Ingat ya, durasi dari si story itu approximately 15 detik. Ya. 15 detik. Over that, dia akan bikin story baru seperti ini per 15 detik ya. Setiap dash atau garis ya, yang ada di sini, isinya per 15 detik. Nah, kalau over than 1 minute ya, itu kalian akan ditawarkan untuk masuk ke IGTV atau Instagram TV ya, IGTV. Nah, ini isinya semua video yang over than 1 minute gitu. Ya, jadi kalau kamu klik di sini ya, dia akan ya isinya ya video gitu ya. Just like YouTube ya, actually. Sebenarnya sampai sekuat itu sih Instagramnya. Tapi ya oke, ya kurang lebih begitu. Kemudian feed ya. Nah, kita ngomongin feed ya di sini atau post ya. Nih di sini kan ada post atau feed ya, IGTV. Nah, kalau tag udah tahu ya, kamu ini bukan isinya bukan kontennya kamu tapi konten orang yang di tag ke kamu gitu ya. Ya, kamu bisa terima atau bisa delete juga, sebenarnya bebas ya. Kalau inappropriate kamu bisa delete. Tapi kalau itu ternyata mendukung ya kamu accept aja gitu ya. Nah, terus kemudian kita ngomongin post atau feed ya.
feed-nya ini kalau kamu lihat bisa, ya seperti biasa, ini ada grid ya, dia selalu di-show per 3 ya, 3, 3, 3 gitu ya. Ada beberapa account Instagram yang saya lihat ya, dia sekali ngepost selalu 3, 3, 3 gitu. Tapi ada juga yang satu-satu nih, kayak kantor saya dia biasa satu-satu aja, tapi di dalamnya ada karusel ya. Karusel tahu ya, jadi bisa di slide atau slider lah, kalau dulu zaman dulu namanya slider ya, karusel. Nah, terus juga kalau secara detail ya, misalnya ini saya kasih lihat ya, misalnya ini ya. Kalau secara detail kalian bisa lihat ya, di sini kalau saya klik ya, dia masuk ke feed view gitu ya. Sorry, news ya, ke news view ya. Kalau ketika dia pakai news view, kelihatan logonya nih, sih, ya. Tapi ketika saya melihat thumbnailnya, itu kepotong, logonya hilang. Ya, actually dia ada logonya, cuma logonya itu terpotong gitu, ya. Jadi kembali lagi ini juga akan kita pelajari hari ini ya. Nah, selain daripada grid, kita juga belajar karusel ya. Kemudian kita juga masuk ke story ya, oke. Oke, I think oke lah untuk penjelasan Instagram, kupikir nggak gitu banyak ya. Sekarang kita coba masuk ke how to make it ya, how to make the content ya, secara teknis ya. Nah, teknisnya itu kalau saya hari ini akan ajarin dengan Photoshop guys. So for you who hasn't have Photoshop inside your computer, kamu bisa pakai yang namanya ini guys, ya, GIMP ya. GIMP ini adalah Photoshop version yang free ya. Jadi kamu bebas dari copyright, kamu bebas dari apapun ya. Tinggal di-download aja. Setahu saya ada version untuk Apple sama ada version untuk Windows. So you don't have to worry about it ya. Everything already being provide ya di sini. Jadi kamu santai aja. Tapi ya as usual ya, kalau software free gitu biasanya memang tidak seenak software yang dia tiru gitu ya. Kayak kita kan ini meniru Photoshop ya, dalam tanda kutip. Ya Photoshop jauh lebih enak. Tapi kalau memang kepepet, kamu bisa download ini ya. So, oke, itu yang pertama ya, tapi tetap saya mohon maaf saya ngajarnya pakai Photoshop, dan mohon maaf Photoshop yang saya punya di komputer ini version CS6 gitu ya. Nah, sebenarnya sekarang versionnya biasanya udah CC ya, bahkan kalau kayak di kantor saya punya laptop, sebenarnya saya ada satu laptop kantor punya tapi gitu ya, itu udah CC-nya 2020 gitu. Very new ya. Itu udah banyak berubah guys, tapi jangan khawatir kalau misalnya kamu mencari sesuatu, kamu bisa cari di sini guys ya. Kamu nggak ketemu di tutorial saya nih yang saya ajarin hari ini. Si Mr. James ngasihnya save for web tuh gimana ya? Klik aja di sini nih. Terus tulis save for web gitu ya. Nanti dia ketahuan nih. Oh ini dikasih tahu ada di mana gitu ya. Jadi please take a note ya. Maksudnya kita mulai ya. Silakan siapkan sedikit catatan ya, supaya kalian bisa ingat-ingat lagi nanti ya. Oke, pertama yang kita lakukan adalah kita buka Photoshop dan kita buka file ya. Di sini ada up menu ya, ada menu di atas. Kita pilih yang new tentunya ya. Ini jangan lupa diganti pixel ya, karena kita biasanya di sini pakai cm atau milimeter ya. Kita ganti pixel, kita ganti jadi, nah ini ukuran dari feed. Jadi ukuran feed Instagram adalah 1080 kali 1080 gitu ya. Tapi 1080 ini adalah ukuran yang sudah di crop ya. Kalau dia belum di crop, ukurannya gini nih, 1350 ya. Jadi 1080 kali 1350 ya. Oke, jadi seperti ini guys ya. Nah, sekarang ya kita pakai Command R atau Control R ya kalau di Windows, kalau di Mac pakai Command R ya. Itu kalau kamu klik Command R itu dia akan hilang menimbulkan ruler ya atau penggaris ya. Kalau kamu mau ngeluarin penggaris, kamu pakai Command R gitu ya. Nah, dari penggaris ini kamu bisa tarik ya, pakai Move Tool, kamu tarik, tempelin di sini. Ini ada snap tool-nya ya, ada magnetic klik ya. Nempel, di sini juga nempel, di sini juga nempel, ya, di sini juga nempel. Oke. Nah, tapi kita perlu satu garis lagi atau guidance. Ini kan garis ini guide ya, supaya kita tahu area kerja kita di mana. Ada satu garis lagi yang kita perlukan, yaitu garis ketika dipotong. Ya. So, bagaimana caranya? Caranya adalah you go here, ya, pakai selection, terus kamu klik drag ya, klik drag ya. Tapi jangan lupa klik drag-nya di tekan shift ya.
Jangan lupa ditekan shift. Murah mahal. Iya. Sih. Ya. Yes, sir. Of course. Guys, tolong di-mute dulu. Ya, jadi kalau kamu tekan shift, dia akan secara proporsional resizing-nya ngikutin dari ininya. Kalau untuk marquee tool seperti ini, dia resizing-nya akan square ya. Nah, kayak gini nih di square ya. Nah, kalau sudah ya, saya ke file new ya. Di file new ini saya fill ya, I fill edit ya, edit fill dengan misalnya black color gitu ya, black color ya. Terus kemudian ini selection-nya masih ada, saya hilangkan selection-nya dengan deselect ya. Deselect. Oke. So, kenapa sih saya melakukan ini? Sebenarnya melakukan ini sebenarnya tujuannya untuk seperti ini nih guys. Ini saya aktif di layer 1. Kalau ini saya aktif di background, right? Ya, jadi ada layer 1 nama layer background. Nah, kalau saya pilih background, saya mau pilih dua-duanya nggak bisa nih. Jadi akan pindah. Jadi yang saya lakukan, saya harus tekan shift. Ya, tekan shift, klik yang ini. Kemudian saya align ya. Nah, kalau sudah align begini, saya tarik lagi gini nih. Nah, ini sebenarnya yang saya lakukan. Jadi semua yang saya lakukan tadi itu tujuannya untuk mendapatkan garis yang ini nih, guidance yang ini. Apa sih ini garis ini? Garis ini adalah jadi kalau saya taruh logo di sini guys, ya. Ketika di view sebagai news dia kelihatan. Tapi ketika di minimize sebagai thumbnail, ya, dia akan kepotong gitu. Ya, jadi kita bisa tahu oh ini daerah yang saya mau mainkan dia kelihatan atau tidak ketika di crop gitu ya atau dipotong. Oke. Nah, kemudian untuk bikin karusel ya, apa yang kita lakukan? Nah, kita lakukan adalah kita pergi ke image ya. Di sini ada yang namanya canvas size ya. Nah, canvas size ini saya ganti jadi pixel ya. Nah, yang tadinya 1080 lebarnya saya kali 3 kan, saya mau bikin 3 karusel misalnya. Ini saya kali 3 ya, jadi kira-kira segini ya. Nah, jadinya begini ya. Nah, ini ya yang saya kasih lagi garis. See guys? Jadi dari ini ketemulah sebuah template untuk membuat feed karusel yang isinya 3. Kalau mau 4 ya berarti dilebarin lagi jadi 4 ya. Nah, tapi kalau misalnya cuma 3 ya seperti ini ya. Kita save ya. Kita save sebagai template nih ya. Saya tadi pagi udah bikin ya, ada kelas pagi soalnya. Ya, saya save sebagai template. Nah, kalau sudah, mari kita desain ya. Mari kita desain ya. Oke, sampai di sini dulu ya. Ada yang mau tanya something? Tadi aku mau tanya ukurannya tuh kalau yang satu kotak itu 1080 kali berapa? Oke, saya ketik ya, 1080 IG, ini kan feet ya, kita ngomongin feet. Iya. Itu adalah 1080, width-nya kali 1350. Dia, ya, 1350. Oke. Tapi dia kalau di crop ya 1080 kali 1080 gitu ya. Oke. So, jadi kita buat begitu supaya kita tahu ya. This is a good question actually ya. Ada lagi yang mau nanya? Berarti kalau misalnya buat 3 piece atau 4 piece itu tinggal dikali aja ya sama 1080. Yeah, girl. Yeah, you go girl. Oke, thank you, Sir. Ya. Pertama nyari background ya. Nah, nyari background sih sebenarnya ya easy ya, as easy as 1, 2, 3. All you have to do go to the Google ya, and go to the keyword ya. Kalau kalian mau size-nya besar, ini bisa ada tools ya, bisa di large ya. Ya pokoknya etc. ya. Nah, ini saya misalnya sorry. Oke, saya ambil ini ya, saya copy ya, copy image ya. I go to my Photoshop ya. I go to my Photoshop and then I paste it ya under edit ya, paste ya. Kemudian untuk membesarkannya saya bisa klik show transform control ya. Kalau saya tekan shift dia akan proporsional. Kalau kamu nggak tekan shift dia bisa bepeng ya, bebas aja ya. Silakan enter gitu ya. Kemudian matikan lagi ininya. Nah, kemudian saya bisa ngerasa juga ini bakal keramaian nih kalau pakai background begini. So I reduce the opacity ya, like this ya. Bisa di reduce ya. Tapi kok kayaknya kurang garang ya karena background saya putih ya. Jadi saya bisa matiin dulu, saya balik ke background. Nah, di background ini saya bisa invert ya, go to adjustment, invert ya. Jadi dia jadi hitam ya. Jangan khawatir, jangan bingung, nonton aja. Nanti ini saya rekam, saya taruh di YouTube ya. Jadi kalian bisa nonton ulang ya. Oke, kemudian
Nah, lihat ini cukup garang sekarang. Nah, kemudian kita misalnya mau bikin ribbon ya, kita bikin aja selection kotak gini ya, ribbon ya. Asal kita tahu yang ini akan hilang ketika di crop ya, daerah sini ya. Sedangkan di sini akan tetap timbul. Silakan aja mau warna apa. Ya, mungkin warna merah, perhaps. Sorry, saya warnanya di sini ya. Edit, fill dengan ya saya pakai layer baru ya. Ini layer gratis ya, jadi jangan malu-malu pakai ya. Bahkan perlu banget ya, takutnya kalau jadi satu malah bingung nanti. So I fill with ya, ini karena saya pilih merah di sini ya, saya fill dengan ini foreground, ini background ya. Jadi kalau saya double klik, saya pilih warna apa. Nah ini nempel di warna foreground. Jadi ketika saya fill selection saya ya dengan warna background gitu ya. Dengan warna foreground ya, jadinya merah ya. Kalau sudah selectionnya saya ilangin, jadi di select ya. Ini juga sama, kalau saya mau ganti warnanya, saya go to adjustment, ya ada yang namanya hue saturation, ya saya bisa misalnya gelapin, ya kalau saya rubah warna jadi biru, ya. Pokoknya all kind of things that you want, ya actually Photoshop already provided. Ya mungkin kamu nggak tahu aja cara nyarinya di mana, you can Google it, you can YouTube it, ya bisa cari-cari di sana. Or you can ask me, ya if I have time, I will answer you. So again, inilah kira-kira seperti ini. Bagaimana cara taruh teksnya? Pertama, tentukan dulu warna teksnya mau apa. Misalnya saya warna teksnya mau putih, taruh sini ya. Kemudian saya kasih teks di sini. Misalnya giveaway gitu ya. Ini sebenarnya contohnya sama seperti tadi pagi, jadi saya lancar banget ya. Giveaway misalnya, nah misalnya di sini ya. Jadi karusel pertama saya ini. Kemudian yang kedua, kita bikin apa nih ya? Nah, bagaimana caranya? Kita cari gambar, guys. Ya, saya balik lagi ke browser. Ya, nah di browser saya biasanya saya pakai ini kalau di kantor nih, guys. Apa namanya? Shutterstock, tapi ini bayar ya. Jadi kalau saya ini saya sign in-nya dengan account saya, tapi yang sudah under kantor punya. Canva juga kemarin kita baru beli ya Canva, jadi kita bisa. Saya belum explore sih, saya pengen explore Canva sih, yang profesional. Tapi sayangnya Canva itu berbayar juga gitu ya, yang profesional ya. Oke, tapi it doesn't really matter ya. Tentunya kalian nggak mau bayar, itu jutaan. Kita pakai ini aja guys, yang namanya freepik.com ya. Freepik.com. Actually, there's a lot of free account or free design template out there gitu ya. Tapi ya saya sih sudah fall in love with this ya. Kadang-kadang sih kalau nggak ada baru saya cari tempat lain gitu ya. Nah, misalnya saya klik iPhone 12 ya. Kemudian di sini ada filter guys ya, ada filter, kamu bisa mau yang mana aja ya. Vektor tahu ya, vektor itu adalah gambar ilustrasi yang dibikin sama software berbasis ya vektor gitu ya. Seperti Illustrator ya. Kelebihan Illustrator, Corel Draw gitu ya, terus Figma gitu ya. Kelebihan dari vektor adalah dia gambarnya kalau digedein nggak pecah ya. Nah, kemudian ada juga foto, ada juga kalian cuma mau format PSD, boleh gitu ya. Atau ya ini icon dan sebagainya ya, category silakan. Kemudian yang penting juga biasa ini ya, kita centang aja yang free. Karena kalau premiumnya kita ikut lihat, ya itu biasanya kita menjadi baper ya. Karena yang premium bagus-bagus gitu. Sedangkan yang free kok jadi jelek gitu. Jadi kalau saya langsung aja yang free aja lah gitu, daripada saya pusing ya. Oke, misalnya saya pilih ini ya, sama seperti tadi pagi sih. Tadi pagi juga saya pilih ini ya, supaya cepat. Kemudian download. Nah, tadi pagi kemudian ada yang nanya, Sir, kalau kita download gitu, kan kita sebenarnya pakai gambarnya orang itu. Boleh nggak? Jawabannya adalah, kalau kamu memang sudah beli account seperti ini, boleh. Nah, yang kedua, kalau kamu pakai free account, ya, actually ya, ketika kamu mau pakai free account, ya, download free, ya, ini actually kamu harus lakukan ini nih, yang namanya copy attribute, guys. Ya, jadi copy attribute itu adalah kita mengcopy teks, ya, tentang si artisnya, ya. Ini kan dia bilang kayak remember, taruh atribut ya, soalnya dia udah kerja malam-malam. Jadi saya copy nih, klik, ya, saya copy, ya. So I go back to my Photoshop, as you can see. Wait for it. Okay, this one, ya. Kemudian saya kasih teks lagi ya, seperti biasa teks ya. Nah begitu ya. Kemudian saya paste aja tadi karena saya sudah copy kan guys, paste. Ya. So this is the credits for si
itu si artisnya. Tapi nggak usah sepanjang ini, nih ada bahasa HTML nih. Jadi bahasa HTML-nya biasa saya buang, karena juga buat apa gitu kan. Jadi saya delete begini ya, juga saya delete begini ya. Gitu, ya. Kemudian nggak usah gede-gede, kecil aja ya, kecil aja. Ya segini. Bahkan saya taruh di sini biasanya. Ya, jadi nggak usah ketika di crop nggak usah ada gitu, malah ngeramai-ngeramai. Terus juga opacity saya turunin. Ya, tapi ada kan. Jadi kita tetap menghargai artis yang membuat itu. Ya. Oke, kalau sudah saya ambil gambarnya, kan saya tadi memang sudah mendownloadnya tadi pagi, jadi saya nggak usah re-download. Ya, di sini ada, excuse me, ada di sini ya. Oke, kok buka ya. Nah ini dia. Menghilangkan background-nya bagaimana caranya? Caranya kita yang paling gampang pakai ini Magic Wand ya. Tapi Magic Wand ini tidak bersih ya. Dia memang sedikit kotor ya. Pikirannya kotor ya. Jadi apa yang kita lakukan adalah ini ya, ngebersihin ini gimana caranya? Kita pakai lasso ya. Pilihlah lasso yang poligonal guys. Ya. Pilihlah lasso yang poligonal ya. Pilih lasso poligonal ya. Tinggal kita ini kan kita kurangin ya. Oh sorry, saya harus kasih tahu. Ya ini karena saya select-nya di putih, saya harus invert dulu selection-nya. Di inverse nih, select, di inverse supaya dia yang ke select bukan background-nya tapi handphonenya ya. Terus kemudian ya selection saya mau tambahin nih karena ini kan cowok nih. Saya tambahin dengan ini nih. Nih. Ya saya tambahin ya. Saya klik. Oke, cool. Kemudian yang bawah kejadiannya kebalik, saya harus kurangin nih. Saya kurangin pakai yang ini nih guys, kurangin ya. Ini kan subtract, ini add ya. Jadi saya kurangin. Ding, 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 ding. Ding, ding, ding. Oke, again, ini juga ya. It depends on how detailed you are sih. Kalau kamu semakin detail, hasilnya akan semakin halus dan desain kamu akan kelihatan semakin profesional dan mahal ya. Jadi kamu jualannya bisa barang-barang yang lebih mahal. Karena looks more official atau looks more professional and everything etc. ya. Kemudian ya, oke, cool ya. Oke ya. Ini ya. Oke, again ya. Excuse me. Okay, here you go, guys. Here you go. Okay, here you go, ya. Kalau sudah, ya, ini semua kita copy saja, copy, and then kita paste into this, ya, paste, ya, info. Nah, kalau di paste ya, kalau ini kan akan kepotong nih, ya. Ini kan akan kepotong. Jadi saya show transform lagi, saya kecilin. Tapi ingat ya, jangan dikecilin tanpa tekan shift, karena nanti dia tidak proporsional. Jadi begini lagi. Nanti orang bingung, ini giveaway-nya speaker apa iPhone gitu ya. Jangan-jangan speaker dari Cina nih. Ya, jadi saya harus, sorry. Nah, ini saya udah terlambat. Nah, ini gini ya. Ketika saya kecilin, saya tekan shift supaya dia proporsional. Ya. Nah, saya taruhnya di sini nih. Kenapa saya taruh di sini? Karena minimal saya nggak kena ke crop ketika dipotong, dan ya kalau ini sih malah keren ya, jadi kepotong sedikit untuk nyambung di karusel. Ya, udah saya matiin lagi. Ya, ini juga sama ya, tadi ini balikin lagi ke awal ya biar nggak bingung ya. Jadi segala sesuatu yang kamu rubah di sini, tolong di back to default ya. Biasakan back to default. Ya, giveaway, misalnya giveaway ya, di sini kasih tulisan now, misalnya gitu. No, ya gitu ya. Ya kayak gitu ya. Nah, oke, ini udah jadi nih ceritanya nih, save ya. Kita save sebagai jangan di save ya jangan save biasa tapi save as ya. Karena kalau save biasa nanti template-nya ketiban. Kan kamu tadi udah save sebagai template kan. Ya, so kamu harus save sebagai yang lain, file yang lain ya. Misalnya kayak gini ya. Kemudian nih nah udah kan. Tapi ini kan yang kita save ini baru Photoshop-nya guys. Bukan apanya namanya, bukan si ininya kan, bukan si bukan si apa untuk Instagramnya, belum bisa untuk si Instagramnya guys. So all you have to do ya, kamu tinggal pilih begini ya.
Nah, ini kan snap juga nih, ada magnetiknya. Terus kamu copy ya, tapi copy-nya jangan copy biasa, copy merge. Kenapa copy merge? Karena kalau copy biasa, yang ke copy cuma yang layer yang kamu aktif. Ya. Saya kayak gini nih, yang layer aktif kan cuma yang ini nih. Cuma yang ini doang nih. Ya, nanti yang ke copy cuma ini doang gitu ya. Atau ribbon gitu ya, yang aktif layer ribbon. Ya, yang ke copy cuma yang kecil ini gitu ya. So kamu harus copy-nya merge ya, copy merge ya. And then you go to file new lagi ya. Otomatis ukurannya sesuai dengan yang udah kamu copy merge atau yang kamu udah copy ya. Paste ya. Nah, pas nih. Ini yang kita save save for web sebagai JPEG. Kemudian kita save ininya very high boleh, ulang ya. Ininya boleh high, very high, boleh maksimum. Jangan medium, pecah guys. Ya. Jadi kamu save, misalnya kamu save sebagai feed yang kedua, terus underscore 01 misalnya. Tapi ini udah bukan PSD ya, tapi JPEG ya, JPEG. Ya, udah kita save. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, ini sama ya, saya pilih ini. Kenapa saya pilih gini? Kalau saya pilih gini takutnya nggak pas gitu loh. Jadi saya pilihnya begini, terus saya tambah dengan pilih begini. Nah, gitu loh. Kemudian saya balikin ya, jangan lupa copy merge. Copy merge, go to filenya yang tadi aja, di paste ya. Kemudian kita save for web lagi ya. Jangan lupa JPEG very high ya, save sebagai si feed yang kedua guys, ya, feed yang kedua. etc. Ya, terakhir ya, kita copy lagi begini ya, copy merge ya. Kemudian we go here ya, paste again and then go again with save for web ya. Again save ya. Yang ketiga. Oke, cool. Ya. Udah jadi nih. Kalau kamu lihat di sini ya, sudah ada saya punya nih ya, feed 1 2 3 gitu ya, feed 1 2 3. Nah, mari kita masukkan ke dalam apa namanya? Ke dalam Instagram ya. Saya pikir kalian sudah pada tahu ya masuk Instagram, tapi ya ini karena kita harus belajar dari nol ya. Coba kita masukin Instagram ya, kita pergi ke area ke handphone dulu. Ini hari ini internet saya agak berat. Oke, ya. Kalau sudah, kita ke Instagram, ya. Mau pilih yang mana akunnya, ya. Kalau ada akun pribadi, ya. Ada juga akun yang sifatnya kamu jualan apa gitu ya. Kalau saya sih nggak jualan sih, ini buat contoh-contoh aja. Terus saya klik yang tanda plus di bawah, ya. Saya pilih. Nah, tadi pagi punya sih kayak gini nih, ya. Coba deh cancel dulu, bentar ya guys. Kita masuk ke ini, WhatsApp dulu bentar. Saya taruh dulu image tadi di WhatsApp ya, bentar ya.
again back to the Photoshop, ya. Sorry, I minimize this, ya. File new, ya. Nah, ukurannya beda guys. Ukurannya bukan ini. Width-nya udah benar. Nah, ini ukurannya beda guys. 1920 guys. Ya. Ini ukuran Photoshop. Ini ukuran HD video. Ya, tapi vertical format. Biasanya kalau HD video itu, actually ini malah Blu-ray deh. Ini ukuran Blu-ray. Ya. Oke ya. Nah, ini vertical format. Biasanya kalau video dia landscape ya. Ini portrait. Ya. Oke, terus ya kita konsisten lah ya. Misalnya kita ngambil background yang sama. Atau mau beda? Oke, kita ngambil background yang sama. I open from the last one, I guess. Sorry, bentar. Oh, go to this one. Ya. Ya. Matiin. Nah, saya cuma mau ngopi ininya doang. Ya, misalnya copy merge ya. Go to the ini, kita paste ya. Nah, ini kita gedein lagi sedikit ya, karena ini ukurannya beda tadi kan. Kita besarin ya. Oke. And then ya, oke, apply ya. Oke, ya. Nah, isinya mau apa nih? Misalnya isinya kita ngambil dari Google lagi, perhaps ini ya. Kita ngambil dari Google, dari free pick apa ya, misalnya atau enggak yang handphone tadi aja ya. Oke, kita langsung ambil handphone tadi aja supaya nggak ribet ya. Ya, ini kan cuma contoh, by the way. Yes, kita ngambil ini ya. Kita ngambil si handphonenya ya. Kali ini saya cuma mau ngambil handphone ini doang ya, yang tengah ya. Ya, ini ya. Ini saya copy. Nah ini kalau ini saya nggak copy merge, saya cuma copy aja. Kenapa? Karena saya cuma mau ngambil yang ada di layer ini guys. Ya, jadi saya copy doang nih. Ya, nggak pakai gula. Ya, saya paste di sini guys. Ya, paste ya. Here you go. Ya. Terus saya ya mungkin saya kasih tulisan promote today, giveaway, ya. Here you go, ya. Nah, ini mah saya drag aja ya, centungin ke sini drag ya, promote for today. Ya, terus kemudian juga giveaway, ya, like this. Ya, ya, oke, like this, ya. Ini giveaway, like this. Ya. Ini dikecilin ya, tekan shift, saya supaya bisa pilih kedua ininya, saya kecilin like this, ya. Saya tekan shift juga. Ya, oke. Kemudian saya double it, ya. Saya drag terus saya cemplungin di kertas baru, ya. Jadi dia akan duplicate, ya. Saya gedein, ya. And duplicate again, saya gedein lagi. Ya. Kenapa gitu? Karena saya mau buat animasi, guys. Saya mau buat animasi ya. Terus handphonenya juga saya ganti warnanya ya, saya copy, saya drag ke sini ya, jadi duplicate. Saya ganti warnanya dengan ada yang namanya image adjustment hue saturation guys. Ya, I can change the color ya, like this. Ya, and then yeah, I also again change it into this. Ya, again I change it into this. Ya, jadi di handphonenya udah ada 3 ya. Ada 3 warna. Ada 4 warna ya. Ada 4 warna. Nah, bagaimana cara buat animasinya? Aduh, gampang sekali guys. It's just like giving a candy to a children ya. Ya, ini saya matiin dulu ya. Nah, ini backgroundnya saya nggak pakai ya, saya delete ya. So, all I have to do is go to the windows ya. There's a motion ya. Ada motion ya. Klik create frame animation ya. Jadi dia ada 2 nih. Satu frame animation, satu lagi video timeline ya. Satu lagi video timeline. Jadi begini nih ya. Saya merasa lebih gampang pakai mana tadi teh?
pakai frame animation, guys. Convert frame into frame animation ya. Like this ya. Ini lebih gampang ya. Jadi di layer kedua, saya mulai ganti nih yang nyala matanya yang ini. Di layer 3, saya mulai ganti juga yang nyala matanya yang ini. Di layer 4, saya ganti juga yang nyala matanya ini. Jadi bayangkan kalau saya play dia begini, tung 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 ya. Tapi ini karena lama ya, saya ganti nih, second-nya cuma 0,1, 0,1, 0,1. Jangan no delay ya, no delay itu cepat sekali, 0,1 paling cepat ya. Jadi kalau saya play dia jadi begini. Ting 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 ya. Nah, once-nya ini saya bisa ganti jadi forever and ever gitu ya, happily ever after ya. Jadi play begitu tuh, ding 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 gitu ya. Oke. Nah, kalau sudah, saya bisa main ini promo for today-nya. Misalnya di yang ini, saya nyalain ininya. Promo for today. Yang ini, saya nyalain yang ini. Yang ini, saya nyalain yang ini. Gitu ya. Jadi kalau saya play, dia begini. Tididing, 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 gitu ya. Misalnya, ya ini jelek banget sih guys. Tapi lumayan keren ya. Oke, kalau sudah, ya. Ini kan 1, 2, 3, 4, masing-masing 0,1 second. Sedangkan di story, itu kita punya 15 second, 15 menit. 15 detik. Ya, so we do have 15 second to play with, ya. So all I have to do, ya, is click all of this with shift ya. Jangan lupa ditekan shift menunya, keyboardnya, ya, tools-nya. Kemudian saya duplicate nih, duplicate sampai dia angkanya 150 guys, karena 150 kali 0,1 itu 15 detik gitu. Ya, trust me, it's work ya. Sampai 150. Oke. So 2 lagi nih. Nah, kalau 2 lagi karena harusnya kelipatannya 5 ya. Harusnya saya bikin desainnya tuh 5 kelipatannya. Lebih gampang guys. Ya, saya delete. Yes. Nah, mungkin yang kelima adalah saya bikin lagi, sorry guys, saya bikin dia putih ya. Hari gini kalau nggak ada handphone putih mah laut aja gitu ya. Gini ya. Oke, yang ini sama ini nggak ada ininya. Jadi ini gitu ya. Jadi kembali again ya, ini ya, kelipatan 5. Terus kita duplicate, klik. Sampai dia 150 guys. Ini mah lebih nih, sampai 200 ya, saya kilaf. Ini di ini aja, back to ini 150 ya, saya delete ya. Yes. Jadi dia sampai 150 ya. Terus kita save. Kita save dulu sebagai tadi kan fit ya, sekarang kita save sebagai story guys. The story of your love life. Yeah, okay, cool. Yeah, and then we go to the, nah ini, export, ya, render video guys. Render video, jangan pakai GIF ya, jangan pakai animated GIF, it won't work, ya, it won't work. I already tried that before, ya, in the hard way. And then we save it, ya. Just like that, ya. Okay. Oke. Ya, jadi saya sudah save di sini ya. Mana tadi teh? Wait. Mana ya? Oh, ini guys, ya. Nah, ini hasilnya kayak gini nih ya. Tweet ya. Oke, it's okay. Nah, sekarang saya ke Instagram tadi ya.
Saya tinggal masuk ke ininya, ke kita punya account, klik plus ini, ya. Nah, ini kamu bisa masuk story, ya. Kamu bisa pilih story-nya. Kok nggak ada ya? Oh, ini dia nih, ya. Kamu bisa pilih story-nya, terus send, ya. Share dengan story kamu. Kalau mau masukin highlight, silakan, ya. Tinggal kamu mau masuk ke salah satu yang udah ada tuh, saya ada bababa, ada mamamam, gitu ya. Kalau kamu mau baru, ya baru aja. Jadi sekarang hahaha, gitu misalnya ya. Add, gitu ya. Udah, done, gitu ya. Nanti dia akan loading, akan masuk ke kita punya story dan masuk di highlight gitu ya. Nah, so far saya belum pernah bikin konten video yang masuk Instagram yang saya kasih lihat kalian ini yang over than 1 minutes ya. Tapi as you can see ya in my personal account ya, saya udah ada IGTV di sini karena saya nge-share video anak saya yang lagi main sulap nih. Jadi ini dia bikin sulap buat gereja gitu guys ya. Ya kalian bisa follow me, nanti I fall back ya. Nanti, nah karena dia lebih dari 1 minute ya, dia langsung nawarin saya apakah mau masuk ke IGTV nggak. Kalau saya iyain, dia langsung masuk ke sini gitu. Ya. Kalau enggak ya story-nya ya putus-putus seperti ini nih, ada putus-putusnya gitu ya. Ini kan ada garis di atasnya ada 1, 2, 3, 4 ya. 1, 2, 3, 4 gitu ya. Ini story gitu ya. Tapi tidak masuk ke, sorry, ini gimana sih nih? Kalau ada announcement, oke. Oke, gitu ya guys. Ya. Jadi kembali lagi ke account ini ya. Dia masih, nah ini udah mulai masuk nih ya. Hahaha ya. Oke, ya. Yang lain kalau mau di-delete tinggal ini terus ke sini ya, remove from highlight atau edit highlight perhaps. Oke, nggak bisa, atau remove from highlight, remove. Ini yang awal-awal saya coba guys. Oke, harusnya bisa di remove ya. Coba nanti saya coba, nanti saya share kalau ada ya. Jadi so far untuk story sementara begitu dulu ya. Kita back to ini ya, our class ya. Nah kayak gitu kira-kira. Sekali lagi kita buka forum untuk bertanya. Ada yang mau nanya silakan.